Kamu pernah menerima pesan WhatsApp yang berisi link menuju sebuah website palsu atau sebuah file yang isinya meminta identitasmu? Hati-hati, bisa jadi itu adalah phishing. Di Indonesia, phishing menjadi kejahatan yang sangat serius. Total kerugiannya bahkan sudah mencapai 3,4 triliun rupiah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana phishing itu bekerja? Lalu bagaimana kita bisa mengatasinya? Saya akan berbicara dengan Rizka Widyarini Purwanto, seorang asisten profesor untuk program Master Cyber Security di Monash University Indonesia. Saat ini, Rizka sedang mengembangkan pendeteksi phishing dengan akurasi dan kecepatan yang sangat tinggi. Bagaimana pendeteksi ini bekerja? Lalu bagaimana bisa diimplementasikan di masyarakat? Yuk, kita langsung simak saja di Query. Jadi mereka mencatat kerugian korban scam ini sampai 3,2 triliun 20 Juni kemarin. Dan pada 17 Agustus kemarin itu bahkan meningkat sampai 4,6 triliun. Pada umumnya yang di Indonesia seperti yang terbesar itu kan untuk dapat keuntungan secara ekonomi. Ada kelompok masyarakat yang memang vulnerable nggak? Yang kira-kira sering menjadi korban phishing scam ini? Sebenarnya karena adanya kesenjangan literasi digital ya dan klasik keamanan, ya mungkin kelompok-kelompok yang tidak terlalu fasih menggunakan teknologi digital, kemudian mungkin tidak aware nih, misalnya kalau dapat pesan dari seseorang. Halo, selamat pagi Mbak Rizka, apa kabar? Baik, apa kabar Mas? Baik. Sehat ya Mbak ya? Tambah. Oke, Mbak mungkin bisa diceritakan dulu tentang pribadinya Mbak Rizka sekarang di Monash University itu sebagai apa dan mengajar apa Mbak? Saya Rizka, saya asisten profesor di Monash University Indonesia. Saya mengajar di program Master of Cyber Security. Oke, terus riset apa yang kira-kira mau jadi kudapan hari ini yang mau dibagikan ke teman-teman tentang dari Mbak Rizka kira-kira apa nih? Jadi studi yang mau saya bahas hari ini itu salah satu riset yang saya lakukan waktu melakukan S3 kemarin. Jadi ini berdasarkan paper yang dipublish di IEEE tentang PhishSIM, yaitu studi tentang pendeteksian phishing attack. Oke, menarik nih. Kayaknya ini akan relate dengan banyak orang karena kita sudah lihat phishing itu di mana-mana sering terjadi di era digital ini dan menyasar banyak orang gitu-gitu. Tapi sebelum kita mulai terlalu jauh ke risetnya, mungkin kita mulai dengan hal-hal yang ringan dulu, Mbak. Apa itu definisinya phishing ya, Mbak? Kalau menurut Mbak Rizka? Jadi phishing itu salah satu jenis cyber attack ya Mas ya. Jadi cyber attack yang pada umumnya memanfaatkan kondisi psikologis seseorang gitu. Biasanya lewat teknik sosial. Jadi mereka biasanya berpura-pura menjadi seseorang dari pihak bank atau misalnya dari salah satu anggota keluarga mereka. Kemudian mereka biasanya ada dorongan untuk melakukan suatu tindakan gitu untuk melakukan penipuan itu tadi. Itu berarti kalau dalam konteks sehari-hari, bener nggak yang misalnya ada orang yang ngaku, saudara kamu masuk rumah sakit, kesini dong, transfer gitu, gitu-gitu. Terus ada yang mengaku itu begitu ya? Itu definisinya phishing ya? Contohnya dalam Betul. sehari-hari. Jadi kayak kalau sehari-hari kan kita, kalau zaman dulu itu kan ada ini ya Mas, salah satu yang populer itu penipuan-penipuan lewat telepon. Oh, dari polisi, kemudian mengaku sebagai anaknya tertangkap di kantor polisi gitu ya. Iya. Kalau kayaknya yang cukup marak misalnya em, mereka berpura-pura menjadi seseorang dari bank, minta OTP, atau di temennya mereka kirim, ceritanya kirim undangan pernikahan, kemudian ada file gitu yang di-attach di pesannya di situ. Nah, sebetulnya itu em, sebenarnya itu file yang berbahaya kalau misalkan kita klik ya gitu. Oke. Terus sih. Hmm. Jadi mungkin, wah ini kayaknya saya pernah ada yang pernah mengalami jadi korban sih. Kayaknya dalam beberapa konteks keluarga-keluarga terdekat saya ada yang pernah menjadi korban. Tapi
Mungkin kita agak sedikit general dulu diskusinya, Mbak. Ada data nggak tentang phishing itu di Indonesia gimana sih, Mbak, gambarannya, Mbak? Oh, Oh dari ya, riset yang jadi bawahnya. Hmm. kalau di Indonesia sendiri, salah satu kayaknya lembaga mungkin ya yang melakukan pendataan soal jumlah penipuan online itu namanya Indonesia Anti-Scam Center atau Hmm. IASC. Hmm. eh, ya kalau nggak salah. Nah, jadi mereka mencatat kerugian korban scam ini sampai 3,2 triliun per 20 Juni kemarin. Itu setahun, setahun. Terus total ya Mas ya, Total ya. dalam dan pada per 17 Agustus kemarin itu bahkan meningkat sampai 4,6 triliun gitu. Jadi Hmm. memang naikkan sih. Dan Hmm. kayaknya memang peluang ya bagi pelaku buat melakukan phishing di Indonesia gitu. Hmm. Seperti itu. Tapi kenapa ya bisa meningkat dan bisa begitu marak gitu, Mbak? Ada analisisnya nggak? Why-nya tuh kenapa ya? eh Satu sih, eh, pertama mungkin perlu dipahamin dulu sebenarnya Hmm. motivasi scam itu sendiri apa ya. Hmm. Nah, pada umumnya sebenarnya kan phishing itu ada banyak motivasi ya, tidak selalu ekonomi. Kadang-kadang ada Hmm. yang motifnya misalnya politik gitu misalnya. Tapi pada umumnya yang di Indonesia seperti yang terbesar itu kan untuk dapat keuntungan secara ekonomi. Nah, Hmm. sisi jumlah penduduk, kemudian jumlah pengguna internet di Indonesia itu kan cukup besar ya, Hmm. sekitar 0,6% populasi atau sekitar 229 juta orang itu menjadi pengguna internet yang aktif ya sehari-hari. Hmm. Dan dari situ itu jadi target dan peluang yang besar gitu bagi pelaku untuk melakukan scam. Jadi Oke. pada dasarnya karena memang marketnya sangat besar gitu di Indonesia. Ada kelompok yang rentan nggak? Maksud saya dalam riset-riset terdahulu mungkin atau riset lain yang Mbak Rizka ketahui, ada kelompok masyarakat yang memang vulnerable nggak? Yang kira-kira memang sering menjadi korban phishing scam ini? Em, Kalau dari sisi orang-orang yang vulnerable, em, salah satu yang mendukung tuh kan sebenarnya karena adanya apa kesenjangan literasi Hmm. digital ya dan literasi Hmm. keamanan. Ya mungkin kelompok-kelompok yang tidak terlalu fasih menggunakan teknologi digital, kemudian mungkin tidak aware nih, misalnya kalau dapat pesan dari seseorang yang tidak dikenal, itu sebaiknya kita bagaimana menyikapinya, apakah kita harus bersikap kritis, atau kemudian ada link yang di-share, itu apakah kelihatan mencurigakan atau enggak gitu misalnya. Nah, kelompok-kelompok yang mungkin kurang fasih menggunakan teknologi seperti ini tuh menjadi salah satu yang cukup vulnerable ya, menjadi korban dari penipuan-penipuan online atau phishing seperti ini gitu. Hmm. Jadi orang yang minim literasi digital ya. Jadi nggak memandang usia, demografi, wilayah gitu ya. Asal dia literasi digitalnya rendah, mungkin jadi potensi cukup tinggi ya. Tadinya saya berasumsi orang-orang phishing ini nyerang kayak lansia gitu-gitu. Jangan-jangan gitu-gitu. Karena kan mungkin mereka kelompok-kelompok yang misalnya dari usianya baru mengenal teknologi digital mungkin belakangan ini karena ada HP dan segala macam, tapi mungkin nggak terlalu teredukasi. Mungkin nggak sih lansia itu jadi target target utama atau target paling rentan? Em, secara mungkin secara umum bisa dikatakan begitu ya Mas. Walaupun mungkin ada Hmm. juga ya, dan Hmm. orang-orang di usia tertentu tuh walaupun secara umum mungkin tidak terlalu fasih ya, tapi mungkin ada juga yang sebenarnya ngerti juga ya gitu. Tapi Hmm. tapi Mas, maksudnya banyak karena memang dari sisi usia kan mungkin mereka bukan seperti generasi muda yang apa ya itu sudah jadi mereka growing up udah kenal teknologi, udah pakai HP gitu ya. Hmm. Jadi mungkin apa namanya em, lebih rentan ya Hmm. dapat dapat telepon, dapat message di WA gitu. Bahkan kan Hmm. misinformasi juga banyak menyasar mungkin guru-guru WA keluarga ya seperti itu. Iya betul betul Mbak.
Mbak, kalau secara teknis, bagaimana sih phishing scam itu bekerja? Bagaimana mereka sebenarnya beroperasi secara teknis itu gimana, Mbak? Nah, biasanya phishing itu ada dua komponen ya kalau menurut saya. Jadi yang Hmm. komponen pertama, mereka ya tentunya punya punya setup secara teknis, kayak mereka setup mungkin website palsu atau Hmm. apa ya, membuat APK dari malware, kemudian um, setup linknya juga gitu kan. Itu bagian teknisnya lah ya. Kemudian aspek yang lainnya tuh sebenarnya ya manipulasi psikologis ya tadi gitu. Jadi kayak biasanya di pesan yang mereka sampaikan tuh mengandung ada apa ya, kayak dorongan atau urgensi untuk cepat-cepat harus klik link ini gitu. Kalau nggak nanti akunnya bisa hilang atau Hmm. misalnya nanti rekeningnya diblokir gitu. Jadi Hmm. pada umumnya mereka biasanya mengirimkan suatu pesan yang ada aspek dorongan psikologis untuk melakukan Emosi. suatu aksi. Kemudian si calon korban ini terdorong gitu, harus misalkan buka suatu link, buka suatu tautan ke suatu website gitu, atau mendownload suatu file yang di-share sama si pelaku ini gitu. Yang sebenarnya itu aplikasi yang berbahaya kalau misalkan itu diinstal di ponsel. Hmm. Saya pernah nonton film, kayaknya ini relevan, tentang yang itu apa, Jason Statham ya, yang si penjaga apa namanya dia, lebah gitu. Ceritanya tuh ada nenek tua yang kena scam. Jadi seluruh tabungannya hilang karena dia awalnya dibikin laptopnya dibikin rusak, terus dia dipaksa nelpon call center itu yang dilarikan ke sebuah website palsu. Terus dia entah ngeklik apa, tiba-tiba dikuras semua itu. Itu mungkin lebih kayak gitu ya. Jadi orang dipaksa tetap harus ada call to action, merefer terhadap sesuatu ya, Mbak. Karena kalau tanpa itu mereka nggak bisa mengakses apa-apa ya. Gitu ya, Iya, betul. logikanya. Tapi tetap ada apa action yang dilakukan sebenarnya oleh calon Hmm. korbannya itu tadi. Benar. Oke, 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 oke. Oke, itu awal yang bagus untuk memahami konteks ini, dan kita jadi sadar akan resiko ya. Jadi sadar akan resiko phishing scam ini memang berbahaya, mengintai, dan penting untuk kita teredukasi soal itu ya. Nah, kita masuk mungkin ke ke risetnya Mbak Rizka nih. Jadi apa yang berusaha diselesaikan oleh riset ini, Mbak? Sebenarnya apa yang menjadi solusinya yang ditawarkan? Jadi studi kami ini berusaha untuk melakukan pendeteksian website phishing dengan melakukan ini sih analisis kemiripan konten ya. Jadi kan kalau Hmm. website tuh ada kode HTML-nya kan. Nah, Hmm. jadi approach yang kami gunakan adalah kami coba melakukan analisis kemiripan dari website-website tersebut. Karena kami temukan Oke. bahwa banyak website-website phishing ini, walaupun mereka punya tampilan yang mungkin bervariasi ya, punya desain yang berbeda-beda, um, ada Oke. kemiripan di situ. Dan ada um, ada hipotesis bahwa itu disebabkan karena banyak phishing website ini sebenarnya di-develop dari satu phishing kit yang sama gitu. Jadi di Hmm. market ini juga ada orang-orang yang mendevelop kit yang bisa digunakan oleh kriminal atau pelaku kalau mereka mau bikin phishing website dengan lebih mudah. Misalnya Hmm. mereka mau menaruh brand tertentu, kemudian mereka pengen supaya tampilan itu lebih dinamis gitu. Jadi nggak cuman satu desain aja gitu. Nah, itu Hmm. dimudahkan punya yang disebut phishing kit ini tadi gitu. Jadi Oke. sebagai apa ya? Kalau studi itu kan perlu ada kebaruan ya, kalau research itu ya. Hmm. Nah, sebagai kebaruan di studi ini, kami coba melakukan eksplorasi apakah kita bisa menggunakan algoritma yang kita biasa gunakan sehari-hari untuk mengkompresi dokumen atau file untuk mengukur sebenarnya kemiripan konten itu seperti apa gitu.
Nah, Hmm. kemudian untuk melakukan analisis kemiripan itu kami menggunakan suatu proses yang namanya learning berbasis prototipe. Nah, mungkin saya Oke. bisa gitu ya, Mas ya. Boleh, 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 Jadi saya boleh banget. jadi di sini ini sebenarnya proses bisa dibilang clustering biasa ya. Jadi kita bisa lihat ada banyak cluster-cluster website di sini. Nah, kemudian yang titik yang di tengah ini tuh yang disebut dengan prototipe atau sampel. Jadi ini adalah Oke. sampel-sampel yang digunakan sebagai basis dalam proses analisis kami. Nah, kemudian setiap kali ada website yang mau kita telaah, kemudian kita mau coba melakukan kategorisasi apakah dia masuk phishing atau bukan, kita coba lihat kedekatan dari kedua website tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian cluster ini biasanya kan ya untuk cluster itu kalau secara teknis ada yang namanya distance ya. Ya kayak Hmm. apa ya namanya? Dia kedekatannya se, se sebesar apa sih secara kuantitatif gitu lah ya. Kalau kita ukur Hmm. dengan angka, nah itu ada batasan yang kita tetapkan gitu sebagai sebagai threshold, sebagai batas uh, apa Hmm. namanya klasifikasi yang kita lakukan seperti itu. Nah, karena ya seperti yang saya sebutkan tadi, karena banyak uh, situs-situs phishing yang kami analisis, kami kumpulkan tuh sekitar 13.300 situs dari 2020 Oh. sampai 2021. Nah, kami Hmm. temuin bahwa banyak yang mereka punya kesamaan dari sisi konten itu tadi. Dan ini juga sebenarnya selaras juga sama temuan dari peneliti lain dari IBM dan juga University of Ottawa di tahun 2017 juga. Jadi cukup konsisten gitu trennya. Nah, jadi karena itu kita berkesimpulan bahwa kalau kita melakukan apa namanya analisis dengan konten itu bisa lebih robust ya, lebih lebih akurat dibandingkan menggunakan tampilan yang kemudian mungkin lebih gampang untuk berganti-ganti begitu. Hmm. Hmm. Jadi aku berusaha memahami dulu Mbak sebagai orang awam. Jadi dalam phishing itu ada dua pendekatan. Ada pendekatan psikologis, ada pendekatan teknologi ya. Dalam konteks pendekatan teknologi, ada yang menggunakan modus website dan ada menggunakan modus file berupa file ya. Yang diteliti di sini adalah untuk kelompok phishing yang menggunakan website sebagai alat untuk penipuan. Itulah Mbak kira-kira ya. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman di sini adalah berusaha mengidentifikasi website-website phishing dengan cara membuat analisis kemiripan dengan situs aslinya dari sisi konten. Sejauh ini aku benar memahami, takut salah. Mungkin saya bisa kasih um, contoh gambar lagi ya. Nah, Hmm. ini Oke. tampilan situs phishing. Nah, ini kebetulan brand yang coba ditiru itu adalah Netflix ya. I Nah, jadi see. kita Oke. tampilan yang sangat sangat beda ya. Tapi Hmm. pada dasar kita lihat di dalam kodenya itu mereka Hmm. pluk sama gitu. Jadi cuman mungkin beda Hmm. satu gitu di situ. Hmm. Gitu. Itu pendekatan Oke. yang kami gunakan melihat fenomena tersebut. Seperti itu. Oke, jadi kalau pendekatannya dia tampilan atau visual itu masih belum kuat untuk bisa membuktikan, membedakan mana yang phishing, mana yang bukan gitu ya. Jadi akhirnya pakai pendekatan konten yang lebih akurat ya Mbak ya. Iya. Oke, oke. Dalam konteks si Netflix ini konten apa yang menjadi pembeda? Di sini konten pembedanya sepertinya mereka untuk apa ya, untuk menampilkan dua desain ini tuh kayaknya mereka Hmm. punya apa ya, punya desain yang sudah bisa langsung di load ya. Jadi tinggal Hmm. namanya tinggal mereka memanggil memanggil em, desain itu aja gitu. Jadi hanya itu aja bedanya di dalam Hmm. di dalam kodenya seperti itu. Oke.
Jadi artinya kalau kita masukin data di sini berarti udah jelas pasti kita jadi korban lah ya di salah satu di situs yang phishing ini, Mbak. Karena mereka akan langsung langsung login ya. Kemarin saya sempat lihat di Seliweran juga ada yang kayak gini modusnya dan itu berawal dari itu. Hmm, ya dari situs-situs kayak gini juga sih. Mereka ngisi data terus tahu-tahu udah bisa langsung masuk aja ke dalam email kita. Gitu-gitu. Oke, Bahkan berarti gimana, Pak? Bahkan apa? bahkan ada juga teman saya yang sebenarnya dia bukan yang apa ya, digitally illiterate ya. Kayak dia Hmm. dia kerja sebagai programmer gitu. Tapi kebetulan karena apa, message phishing yang dikirim itu di waktu-waktu di tengah malam gitu, lagi ngantuk. Kemudian tuh dia tetap tetap bisa kena juga gitu. Jadi memang apa ya, kadang-kadang mereka juga pakai apa ya, strategi-strategi yang memanfaatkan kondisi psikologis orang, memanfaatkan apakah dia lagi sigap atau enggak gitu. Hmm. Jadi ini apakah outputnya dalam bentuk tools ya, Mbak? Namanya Fishim ini jadi tools gitu. Bentuknya seperti tools ya. Jadi ya framework Hmm. ya yang bisa diaplikasikan ke perusahaan-perusahaan atau mungkin ke eh, penyedia jasa layanan internet yang mau mungkin mengamankan supaya kalau ada link-link yang berseliweran mau dipastikan kalau itu aman ya. Hmm. Nah, Kalau untuk personal usage gitu, Mbak, kalau untuk pribadi bisa. untuk pribadi juga bisa. Hmm. Jadi dua-duanya bisa. Jadi bisa didapatkan di mana, Mbak? Berbayar atau ini masih prototype atau ini udah bisa di-download oleh orang-orang biasa? Kalau untuk saat ini kebetulan belum uh, tersedia secara umum ya Mas ya. Jadi Hmm. masih prototype gitu. Dan Hmm. kalau yang berminat mungkin untuk melihat lebih jauh, um, kami open untuk discuss ya, untuk Hmm. lihat seperti apa sih cara kerjanya. Gitu. Oke, artinya dengan menggunakan alat ini, let's say saya mau pakai di perusahaan kami gitu ya, sebagai media gitu. Artinya kami tinggal memasang atau menginstal alat ini, terus kemudian bagaimana cara kerjanya nanti? Apakah setiap kali ada kiriman website berpotensi phishing akan ada sebuah notifikasi atau ada alert sistem gitu untuk kami dan bagaimana sih mekanismenya, Mbak? Kalau ini udah diaplikasikan. Ya betul sih Mas. Jadi sebenarnya ini kan apa ya, untuk setiap link atau URL yang dimasukkan ke dalam tools ini, dia bisa memberikan sebuah kategorisasi apakah link ini aman atau tidak gitu. Jadi bisa dalam bentuk alert, bisa mungkin terkoneksi dengan aplikasi yang lain dan um, itu di blacklist gitu misalnya. Um, Hmm. ya, tergantung. Oke, oke. Mhm. Mbak, kalau nggak terlalu merepotkan, apakah boleh kita ditunjukin demo gitu, Mbak? Misalnya Mbak di situ bisa ngeliatin sebuah link, terus bagaimana link itu akhirnya dimasukkan ke dalam prototype ini untuk kemudian kita tahu resultnya gimana, bisa nggak sih? Boleh nggak sih? Kebetulan saya lagi nggak run. Oh nggak run ya? Oh nggak run ya? Oke oke nggak apa-apa. Tapi nanti mungkin ada videonya kali ya yang bisa kita putar ya, biar kita ngeliatin itunya. Kalau memang ada rekaman video, pernah ngerekam videonya mungkin nanti bisa kita tunjukin ya. Biar Nanti saya coba. kelihatan. Nah, Karena itu program yang ini ya Mas. Saya perlu setup dulu kan karena uh, oke, dari studi yang udah beberapa tahun sebelumnya. Jadi oke. ya Boleh boleh boleh. Nanti yang penting ada gambaran gitu. Nanti kalau misalnya saya dapat linknya dimasukin ke program ini, terus nanti jadi kelihatan hasilnya gimana. Nanti boleh kalau kami bisa kelihatan gitu-gitu. Terus ada nggak metode yang sama yang mungkin apa bedanya gitu dengan metode-metode tracking sistem lainnya buat metode ini yang Mbak teliti? Kira-kira perbedaannya apa? Hmm. bedanya um, pertama, biasanya kan kalau metode-metode yang mungkin bisa dikatakan berbasis AI ya atau machine learning itu kan biasanya Hmm. mereka
ada suatu fitur tertentu atau Hmm. uh, ya fitur atau faktor ya yang digunakan untuk sebagai marker ya. Apakah Hmm. uh, fiturnya di sini jumlah kemunculan kata tertentu gitu di konten situsnya. Hmm. Misalnya Hmm. kata hadiah gitu misalnya. Jadi Hmm. ada suatu um, fitur ya, suatu faktor yang digunakan untuk menjadi basis dari keluaran sistemnya. Hmm. Nah, implikasi atau konsekuensi dari penggunaan metode yang berbasis fitur seperti itu, misalnya jumlah kemunculan kata, itu adalah attacker bisa melakukan bypassing dari deteksi. Misalnya mereka tahu nih, misalnya oh phishing detection itu biasanya mereka nyoba ngitung jumlah kata ini gitu. Nah, mereka bisa Oke. nge-bypass dengan oh yaudah saya bikin website yang menghindari penggunaan kata-kata itu aja gitu. Kata-kata yang menjadi Hmm. identifier situs-situs tersebut Hmm. gitu. Bisa melakukan Hmm. um, menghindari proses deteksi dengan seperti itu. Nah, Hmm. untuk studi ini kami menggunakan metode yang tidak berbasis fitur khusus atau bisa kata lainnya feature free method. Nah, karena Hmm. metode tidak berbasis fitur, jadinya akan cenderung lebih tahan. Karena phishing attack itu kan cenderung berubah-ubah ya dari Ya. tahun pun gitu. Kayak sebelumnya mungkin orang udah tahu kalau misalkan website yang model seperti ini tuh biasanya udah udah awam diketahui kalau itu phishing gitu misalnya. Nah, biasanya mereka bisa Hmm. melakukan perubahan gitu dengan mungkin Hmm. udah kalau misalkan mereka emang mencoba analisis dari segi katanya ya saya ini aja. Saya bikin websitenya dipenuhi dengan banyak gambar aja gitu misalnya. Hmm. Nah, Hmm. banyak inovasi-inovasi juga nih dari sisi serangannya ya. Nah, karena itu Hmm. kalau kita gunain metode yang tidak berbasis fitur, jadinya akan cenderung lebih robust atau lebih tahan terhadap perubahan-perubahan seperti Perubahan-perubahan itu. itu. Pak, aku berusaha memahami ti- tidak berbasis fitur itu berarti yang dipakai sebagai parameter kemiripannya apa? Apa sih dalam kelompok mana, matriks apa yang diukur? Kalau tadi kan kalau jumlah kata saya bisa paham tuh, oke kalau jumlah katanya dalam kelompok misalnya sekian persen gitu ya, dia dikategorikan mirip berarti atau phishing. Nah, parameter apa yang berarti yang digunakan kalau dia bukan menggunakan satu vektor tertentu? Gitu. Nah, kalau di studi ini kami mencoba mengeksplor suatu metrik atau ukur yang dasarnya dari um, namanya normalized compression distance. Jadi Hmm. itu hitung dengan mengukur kalau misalkan suatu dokumen dikompresi, misalnya ada dua dokumen, dokumen A dan dokumen B. Kalau mereka dikompresi sendiri-sendiri, rasio dari ukuran filenya setelah dan sebelum tuh misalnya berapa, ya kan? Nah, Oke. kemudian kalau mereka digabungkan, jadi A dan B ini dijadikan satu kontennya, kemudian dikompresi, rasionya apakah menjadi lebih lebih besar kompresinya dibandingkan kalau mereka dikompresi sendiri-sendiri. Nah, Hmm. idenya tuh kalau mereka itu semakin mirip, kan ada kata-kata yang banyak pengulangan ya. Kalau Hmm. banyak kata ngulang itu biasanya kalau kita kompres suatu file itu keluarannya jadi bisa lebih kecil karena ibaratnya kayak kalau misalnya kita punya file kemudian dia isinya 1000 1000 1000 kata isinya cuma A doang gitu misalnya. Hmm. Itu kan sebenarnya bisa kita representasiin dalam suatu um, vektor ya pokoknya dia isinya A sebanyak 1000 gitu misalnya. Itu kan bisa Hmm. jadi kalau itu pada pada dasarnya keluarannya tuh bisa jadi lebih kecil kalau kita kompresi. Nah, dengan Hmm. akan algoritma kompresi, kita mencoba melihat um, apa namanya, kalau kita mengkompres dua buah file dalam hal ini, filenya berupa website ya, konten website, itu apakah kita bisa mengukur kayak kedekatan
dua file ini dalam konteks ini phishing, itu apakah Mm-mm. cukup mirip, dekat atau enggak gitu. Oke, Nah, jadi oke. dari suatu fitur gitu, nggak dari misalnya ada jumlah kata atau misalnya apa, tapi dari kedekatan dari kompresi, rasio kompresi tadi. Oke, oke. Jadi parameternya adalah dari rasio kompresi filenya ya, yang bisa di. Oke, oke. Nah, berarti rencana selanjutnya apa nih, Mbak, dari studi ini? What's next? Apakah akan dibikin produk massal, dibikin buat komersial mungkin, atau mungkin buat publik gitu, Mbak? Karena kan ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan pastinya ya. Apa plan selanjutnya kira-kira dari riset ini? Nah, kebetulan untuk paper itu sendiri kan sekarang bisa diakses secara umum ya. Hmm. Jadi nggak di belakang paywall, artinya nggak berbayar. Jadi siapapun Hmm. yang mungkin tertarik untuk melakukan studi tentang phishing itu bisa mengakses paper yang studi yang kami lakukan. Hmm. Dan menurut saya phishing sendiri itu hal yang apa ya, pendekatan untuk memberantasnya perlu dari sisi komunitas, dan kebetulan komunitas online ini banyak yang memang sama-sama bergerak untuk bikin kayak blacklist website rame-rame Hmm. gitu. Jadi orang bisa Oke. lihat, oh ini kalau ini website phishing gitu. Nah, harapan saya tuh besar, tools-tools seperti ini bisa digunakan untuk sebagai sebagai warga komunitas online ini, kita bisa sama-sama saling membantu ya untuk Hmm. apa ya namanya, berkontribusi buat um, berbagi knowledge dan Hmm. berbagi informasi kayak, oh ini phishing ya, jangan di jangan diklik ya, seperti itu. Untuk saat Oke. ini sih kebetulan rencana untuk misalnya mengkomersialisasikan um, toolsnya itu sendiri. Jadi Hmm. untuk uh, saat ini belum ada rencana lebih lanjut ke sana, tapi Hmm. saya berharap mudah-mudahan dari adanya studi ini bisa menjadi kontribusi um, untuk semuanya online supaya kita bisa menciptakan lingkungan internet yang lebih positif gitu. Benar-benar setuju, setuju. Mbak, ada insight tambahan nggak dari studi ini? Kan tadi ada 13.200-an situs phishing ya yang di. Tapi ada insight nggak, maksud aku soal pola perilaku, mungkin bisa ketahuan ini diorkestrasinya oleh siapa gitu. Jangan-jangan merujuk pada satu, jangan-jangan setelah di riset, wah ini IP-nya atau merujuk ke satu vendor nih, jangan-jangan gitu. Jangan-jangan Mbak Rizka tahu nih siapa pemain phishing di Indonesia terbesar gitu. Bocoran dong siapa gitu. Jangan-jangan ada apa insight temuan-temuan lain selain tadi ya untuk memang mencegah. Tapi ada nggak temuan-temuan menarik yang mungkin secara secara informasi ini bisa diketahui masyarakat gitu, dari riset ini? Kalau dari pelaku, sejujurnya saya nggak bisa bilang itu siapanya ya. Karena Hmm. nggak selalu gampang diketahui juga. Tapi saya notice untuk beberapa situs itu banyak yang kayaknya dibuat oleh orang Indonesia, karena um, Hmm. ada email yang ditinggalkan gitu di website tersebut, dan kayak komen-komen. Biasanya kalau kode itu kan ada komennya ya. Nah itu komennya mereka pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi saya notice, oh ini Hmm. kayaknya orang Indonesia yang buat gitu. Tapi Hmm. dari segi jumlahnya, kayak apakah berapa persen sih orang Indonesia misalnya mengembangkan itu, saya jujur saya nggak bisa, saya nggak punya datanya juga gitu, jadi saya nggak bisa Hmm. bilang. Tapi beberapa temuan yang menarik, misalnya ini juga ya, phishing ini banyak yang pakai um, metode seperti, kan mungkin pernah lihat ya Mas, kayak ada link yang mungkin dia bukan, um, dia bermaksud mau mau meniru misalnya Hmm. bank BCA gitu, misalnya Hmm. bca.co.id gitu misalnya. Nah dia Oke. berusaha nge-twist URL-nya sedikit gitu, dari BCA mungkin jadi BC apa ya yang mirip A ya,
BCO gitu BCA, misalnya. BCO atau nggak BCA Info gitu ya misalnya. Ya, info. Hmm. Nah, ya. Hmm. Jadi banyak banyak kreativitas gitu ya dari Hmm. URL-URL yang dibikin memanfaatkan orang salah baca gitu kayak oh ini salah Hmm. baca atau salah ketik gitu. Kadang-kadang kan ada Hmm. ketik di keyboard tuh ada apa ada huruf-huruf yang sebelahan ya. Dekat. Nah itu Hmm. 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 dimanfaatkan kayak gitu juga. Hmm. Kemudian banyak juga Manfaatkan. ya mereka menggunakan kalau zaman dulu itu kan kalau ada link yang dia pakai HTTP itu kan kita udah tahu oh ini bukan bukan website asli nih karena dia Hmm. nggak pakai SSL gitu. Hmm. Tapi sekarang Hmm. udah gampang gitu untuk nge-setup SSL. Jadi penggunaan HTTPS atau kalau kita buka di browser itu kalau misalkan dia ada apa namanya ada logo gembok yang warna hijau itu Hmm. banyak suara udah udah pakai itu gitu. Jadi biar kelihatan legit lah ya, kelihatan asli Hmm. gitu. Sebenarnya website phishing gitu. Dan Oke. insight lain mungkin biasanya phishing website itu dia siklus hidupnya singkat ya. Jadi cuman aktif Oke. jam gitu. Jadi kalau saya mau nyoba buka link dari situs phishing misalnya sebulan yang lalu itu belum tentu bisa bisa saya buka karena waktu saya coba collect data tuh um, agak ini ya harus segera gitu oh ada yang lapor harus langsung segera diambil datanya kalau enggak nanti beberapa jam kemudian udah mati gitu websitenya jadi Oke. uh, Pendek ya. Lalu kalau Mbak Rizka membaca trennya ke depan gimana nih Mbak? Kan ini kan selalu modus berganti, teknikalnya berganti, kreativitasnya selalu berubah. Sekarang kalau dari historically-nya begitu, kira-kira ke depan bagaimana nih? Soal soal perilaku pelaku ini akan bagaimana kita bisa mendeteksi sebagai orang awam? Apa ada perubahan-perubahan lagi nggak? Mungkin kalau undangan kawinan kan udah ketahuan nih. Kemarin udah di grup keluarga saya udah pada pinter. Ah, ini undangan kawinan nggak jelas tiba-tiba ngundang APK ya udah. Kira-kira ke depan apa ya mereka yang bisa kita antisipasi? kalau untuk jangka pendek sih kalau saya ini ya saya kira-kira ya Hmm. mungkin masih akan cenderung naik ya trennya jumlah kasus Hmm. phishing. Apalagi sekarang kan Hmm. juga ada AI gitu kan. Orang Hmm. bisa bikin video sebagai seseorang gitu. Oke. Jadi kalau untuk jangka pendek, saya mungkin kalau boleh mengira-ngira mungkin trennya masih akan naik gitu. Karena Hmm. basis pengguna makin besar. Kemudian um, ekosistem pembayaran digital kan juga semakin luas gitu kan. Oke. Tapi kalau untuk jangka menengah sampai jangka panjang, saya rasa itu tergantung seberapa efektif program-program dan kebijakan buat memberantas phishing, phishing dan scam online seperti itu. Hmm. Misalnya, mungkin bisa ada kolaborasi ya antara pemerintah dan juga komunitas untuk nge-take down situs-situs Hmm. website seperti itu. Mungkin bisa juga dilakukan ada program anti-scam. Dan kayaknya ini yang paling penting menurut saya, perlu Hmm. ada edukasi supaya publik tuh semakin bisa aware ya dengan metode-metode phishing itu seperti apa sih dan kalau kita mau apa namanya mau menggunakan platform digital tuh um, gimana caranya supaya kita tetap aman di internet gitu. Nah, Oke. besar harapan saya kalau misalkan program-program ini bisa efektif, um, ini bisa meminimalkan jumlah scam untuk jangka panjangnya nanti. Hmm. Karena udah nyinggung kebijakan, sekalian aja saya tanyain lebih. Tapi dari sisi policy, Mbak Rizka melihatnya gimana sekarang? Apakah memang itu belum terlihat, atau regulasinya belum cukup kuat, atau jangan-jangan aparat kita teknologinya belum canggih, jangan-jangan Mbak Rizka harus ngasih tools ini buat buat
Komdigi atau polisi gitu supaya mereka bisa ngedevelop satu tools juga untuk ngedeteksi gitu. Tapi menurut Mbak Rizka, kalau Mbak Rizka jadi menteri deh, menteri Komdigi gitu. Misalnya mau apa langkah pertama yang mau dilakukan untuk mengatasi phishing? Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya? Secara konkret. Sebenarnya sih udah mulai ada inisiasi-inisiasi yang baik ya. Seperti dari OJK sendiri, kalau saya tidak salah, mereka udah mengumpulkan laporan-laporan dan juga memblokir rekening yang terkait dengan scam. Tapi mungkin bisa ditingkatkan lagi dengan adanya sebuah apa ya feed atau laporan yang lebih streamline gitu supaya pelaporan bisa jadi lebih cepat. Kemudian juga bisa menggabungkan informasi-informasi dari berbagai institusi, dari berbagai komunitas, misalnya mungkin dari OJK, dari BSSN juga, kemudian dari perbankan, dan itu bisa di-share secara streamline dengan cepat misalnya ke sistem, ke enterprise, ke penyedia jasa layanan internet misalnya, supaya membantu gitu dalam menciptakan ekosistem yang lebih sehat. Karena kan lagi-lagi phishing ini butuh tindakan yang cepat ya, karena Cepat. nah ini apa namanya salah satu yang mungkin bisa ditingkatkan adalah ya kecepatan dalam laporan ini, dan orang-orang supaya lebih mudah menerima informasi kalau misalkan ada scam-scam seperti itu. Sama kayak judul ya. Makin dibasmi tumbuh lagi. Mati 1 tumbuh 1000 ya. Iya. Mbak, bagian dari menyadarkan masyarakat terhadap resiko phishing ini gitu ya. Tadi kan sempat di-mention literasi digital gitu ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Kira-kira kalau kita ngomongin literasi digital itu biar masyarakat sadar akan resiko takut terkena phishing dan scam gitu. Mereka apa yang harus mereka pelajari secara digital gitu. Maksud saya kalau kita mau ngomongin literasi digital tuh harus belajar apa sih? Maksud saya harus belajar kemana, gimana. Kalau ngomongin literasi itu saya harus nyari informasinya di mana, lalu apa yang harus saya pelajari sebenarnya. Ini mungkin bisa tips buat masyarakat yang supaya sadar akan resiko phishing ini. Saya rasa mungkin kata kuncinya adalah skeptis ya. Jadi kalau kita di internet, kalau ada informasi yang masih diragukan gitu, itu mungkin kita perlu lebih skeptis. Jadi misalnya kalau dapat message dari orang yang nggak dikenal, kemudian mereka misalnya share file gitu, kemudian minta untuk mengunduh suatu aplikasi atau minta data pribadi misalnya lewat WhatsApp, minta terutama OTP ya, zaman sekarang kan banyak kayak aplikasi-aplikasi minta kode, dan itu nggak boleh sebenarnya di-share ke siapapun, bahkan ke bank itu sendiri. Itu juga salah satu pesan yang diberikan ya gitu. Jadi waspadai kalau kita mendapat pesan mereka minta data pribadi, mereka minta untuk mengunduh suatu file gitu. Lebih baik kita konfirmasi, misalnya kita dapat WhatsApp dari suatu bank, misalnya kita menjadi nasabah dari bank itu. Nah, sebelum lebih baik kita telepon dulu, misalnya kita tahu nih, nomor telepon bank tersebut apa, lebih baik kita telepon, saya tadi dapat pesan ini, apakah itu benar, saya perlu melakukan ini dan ini gitu. Atau misalnya kalau dapat pesan ngaku dari teman, ngaku dari anggota keluarga, itu juga sama. Jadi coba kita kontak nih teman atau keluarga ini lewat channel yang lain, kayak dan cerita, tadi saya dapat DM katanya gini, apakah benar gitu. Jadi diawali dengan bersikap skeptis dan kritis. Noted. Terima kasih banyak Mbak Rizka atas waktunya. Ini udah nggak kerasa, tuh udah mau 1 jam lagi. Padahal kita baru mulai tadi ngobrol. Sekali lagi, semoga riset ini bermanfaat buat masyarakat yang memang supaya bisa terhindar. Tapi kayaknya ini lebih pas
riset ini ditujukan untuk pengambil kebijakan dan para pembuat produk-produk gitu, supaya bisa punya satu tools yang lebih masif dan massal untuk digunakan untuk mendeteksi phishing. Jadi semoga ada pihak-pihak yang tergerak untuk melakukan riset lanjutan atau mungkin memproduksi ini secara masif dan gratis untuk publik supaya lebih terhindar. Terima kasih sekali lagi. Kita tunggu riset-riset selanjutnya dari Mbak Rizka. Kita akan undang terus nanti kalau berkenan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas inisiatifnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.